Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Pramesti dengan NIM 2105121437. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai measurement and metrics dan the Deming cycle. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan dari measurement and metrics, yaitu pada CSI atau Continual Service Improvement memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan layanan TI atau servis melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan dan peningkatan unjuk kerja komponen-komponen teknologi informasi pendukungnya seperti teknologi. Untuk meningkatkan unjuk kerja layanan, proses, dan teknologi, maka manajemen harus mampu untuk mengukurnya. Untuk itulah, mayoritas aktivitas dalam CSI merupakan pengukuran, termasuk diantaranya yaitu pengukuran dari baseline. Alasan diperlukannya pengukuran ini yang pertama yaitu untuk menunjukkan bahwa suatu operasi atau layanan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka menerima apa yang mereka pesan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk membandingkan kinerja dari suatu operasi atau layanan dengan operasi atau layanan yang lainnya, seperti dalam tolak ukur. Kemudian yang keempat yaitu yang terakhir yaitu untuk menetapkan garis dasar atau baseline yang mewakili situasi saat ini dan untuk menunjukkan variasi di masa depan. Selanjutnya untuk Key Performance Indicator atau KPI dan Matrix. Matrix sendiri merupakan sesuatu yang diukur dan dilaporkan untuk membantu mengelola suatu proses layanan TI atau sebuah aktivitas. Sedangkan untuk Key Performance Indicator atau KPI yaitu merupakan matriks yang digunakan untuk membantu mengelola layanan TI, proses, rencana, proyek, ataupun aktivitas yang lainnya. Untuk matriks sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada teknologi matriks, yang kedua ada proses matriks, dan yang ketiga yaitu service matriks. Teknologi matriks merupakan sebuah pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan, dan sebagainya. Matriks ini biasanya digunakan secara internal untuk memahami kemampuan komponen teknologi yang menjadi sandaran layanan untuk tetap berada dalam layanan. Seperti contohnya yaitu kecepatan koneksi jaringan komputer atau daya tahan dari sebuah server. Kemudian jenis matriks yang kedua yaitu proses matriks, merupakan sebuah pengukuran unjuk kerja proses manajemen layanan dan umumnya diukur dalam bentuk CSF atau Critical Success Factor dan KPI atau Key Performance Indicator untuk tiap-tiap proses layanan TI yang ada. Contoh dari proses matriks ini yaitu proses availability management yang diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali, ataupun proses incident management yang diukur dengan jumlah insiden yang dapat ditangani dalam 1 bulan. Kemudian jenis matriks yang ketiga yaitu service matrix yang merupakan pengukuran kualitas keseluruhan dari sebuah layanan dari sudut pandang pengguna atau end-to-end service performance. Dan contohnya yaitu seperti kecepatan loading dari sebuah layanan website, atau bisa juga kecepatan layanan email mengirimkan ke alamat tujuan, ataupun waktu availabilitas layanan ATM dalam 1 bulan. Berikutnya yaitu mengenai tujuan adanya dari baseline, yaitu yang pertama untuk memberikan titik referensi yang dapat digunakan untuk menunjukkan perbaikan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengukur kesehatan dari suatu operasi atau proses untuk melihat apakah memerlukan perhatian yang lebih ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Critical Success Factor atau CSF. Jadi critical success factor ini merupakan sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek
rencana atau layanan TI yang sukses atau tepat sasaran. Umumnya, pernyataan dari CSF atau Critical Success Factor ini bersifat kualitatif. Contohnya yaitu pernyataan dari CSF untuk insiden management, yaitu penyelesaian setiap insiden yang terjadi dengan cepat dan kepuasan pelanggan yang selalu terjaga. Selanjutnya itu ada Key Performance Indicator atau KPI yang merupakan sebuah ukuran pencapaian dari sebuah CSF atau Critical Success Factor yang dibahas sebelumnya. Umumnya, tren atau nilai perbandingan menjadi nilai sebuah KPI dan dalam tahapan awal dari CSI atau Continual Service Improvement, setiap CSF diukur, dimonitor, dan dilaporkan dengan 2 hingga 3 KPI saja. Sebagai contohnya yaitu Key Performance Indicator atau KPI dari Incident Management untuk CSF, yaitu penyelesaian setiap insiden yang terjadi dengan cepat, merupakan sebuah target angka rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah insiden atau peningkatan kepuasan pelanggan dibandingkan dari data tahun lalu. KPI sendiri memiliki dua macam, yaitu yang pertama ada kualitatif KPI, yaitu apabila pencapaian dari sebuah CSF diukur pada aspek kualitatif layanan. Indikator kualitatif dikuantifikasikan seperti kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu kuantitatif KPI, yaitu merupakan apabila pencapaian dari sebuah CSF diukur pada aspek kuantitatif layanan. Indikator memang kuantitatif seperti biaya ataupun waktu. Nah, selanjutnya ini yaitu membahas mengenai Deming Cycle atau siklus Deming. Jadi siklus Deming ini diperkenalkan oleh W. Edward Deming sebagai metode untuk peningkatan kualitas. Siklus Deming ini merekomendasikan perubahan-perbaikan yang dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus melalui tahapan-tahapan yang pertama yaitu plan, kemudian do, kemudian yang ketiga ada check, dan yang terakhir act. Setiap siklus perbaikan selalu diawali dengan aktivitas konsolidasi untuk mengukur baseline terakhir untuk mencegah penurunan kembali kualitas layanan TI. Nah, tujuan utama dari siklus Deming ini merupakan kestabilan proses perbaikan yang dijalankan secara terus-menerus. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari Deming Cycle atau siklus Deming. Dapat dilihat bahwa pada gambar ada siklus yang berisikan plan atau dapat dibilang project plan, kemudian do yaitu sebagai project, kemudian check sebagai audit, dan act sebagai new action. Dan siklus itu berjalan terus-menerus. Jika dari siklus itu telah tercapai, maka akan tercapainya sebuah bisnis IT alignment atau kesesuaian dari bisnis IT. Untuk penjelasan dari siklusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada plan, yaitu tahapan perencanaan atau plan ini meliputi aktivitas yang mengukur kondisi saat ini, kemudian menentukan tujuan untuk di masa depan, kemudian melakukan gap analysis untuk mengetahui apakah ada celah dari sistem ataupun proses bisnis yang ada, kemudian menentukan metode, dan selanjutnya yaitu menentukan rencana aksi. Pada tahapan plan ini bisa juga disebut sebagai project plan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu do, yaitu mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses-proses yang ada. Pada tahapan do ini bisa juga disebut sebagai project. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu check, yaitu melakukan evaluasi apakah target dari proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan dari hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan.
Jadi pada tahapan cek ini merupakan melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai dan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di tahapan plan sebelumnya. Pada tahapan cek ini bisa juga disebut sebagai audit. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu act atau menindaklanjuti hasil dari audit atau evaluasi yang dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan evaluasi semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang untuk peningkatan atau perbaikan yang masih dapat dilakukan. Tahapan ini bisa juga disebut sebagai new action. Nah, output dari tahapan ini akan menjadi input bagi tahapan plan proyek perbaikan berikutnya. Jadi setelah kita menindaklanjuti hasil audit ini akan menjadi input dari tahapan plan selanjutnya, sehingga cycle ini tidak berhenti di sini saja, namun dilanjutkan sampai sistem telah siap digunakan dan tidak ada kesalahan ataupun tidak perlu melakukan perbaikan lagi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.